Halo para guru hebat, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Semoga semua dalam semangat dan antusias untuk memberikan rasa selamat dan bahagia bagi tempat di mana kita terpanggil sebagai pendidik. Saya dengan Sony dan Ika Rundeng, calon guru penggerak angkatan ke-7 SMP Kesenian Bandung. Pada kesempatan ini, bersama-sama ingin berbagi, merefleksikan, dan saya akan memberikan apa yang menjadi refleksi saya, perjalanan saya selaku pendidik, sehubungan dengan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Baik, Bapak Ibu semua, apa yang saya rasakan selama melakukan perubahan di kelas? Pertama, saya melihat dari cara pandang saya yang semakin diperkaya setelah mempelajari dan memaknai refleksi filosofis Keja Dewantara terhadap murid, kelas, dan sekolah secara keseluruhan. Saya merasa bahwa sebagai pendidik, ini merupakan profesi dan panggilan sangat mulia. Semakin meneguhkan saya bahwa selaku pendidik akan terus belajar dan memberikan rasa selamat dan bahagia terhadap murid. Murid yang saya tahu merupakan objek yang perlu diajar dan diberikan pengetahuan yang perlu mereka dapatkan. Bahkan pembelajaran sepenuhnya harus dalam kapasitas dan tuntunan guru. Justru lewat modul tentang filosofis Ki Hajar Dewantara ini, saya diberikan cara pandang yang tepat dan benar bagaimana melihat murid, bukanlah objek, tapi sebagai pribadi yang utuh, yang perlu dituntun dan ditemukan potensi dan bakatnya sesuai kodrat alam dan zaman. Sehingga apa yang selama ini saya lakukan dalam proses pembelajaran bersama di kelas yang mendampingi dan memberikan ruang murid berkreasi semakin memperkuat dan mempertebal semangat Among bagi mereka. Paradigma dan sikap hati dalam menuntun para murid di kelas dan bersama dengan guru menjadi lebih bermakna. Ada perasaan antusias untuk terus memperkuat semangat perubahan yang direfleksikan dari filosofis Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita menuntun para murid di kelas lebih bermakna dan penuh semangat, dan terlebih memperkuat semangat perubahan mencapai selamat dan bahagia. Bapak Ibu, dalam melihat poin penting tentang refleksi ini, ada sebuah gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yakni dalam proses pembelajaran di kelas, saya dapat memulainya dengan melakukan kegiatan refleksi diri dan murid bersama sebelum memulai kegiatan dan sesudah. Kemudian meluangkan waktu lebih untuk mentoring peserta didik dengan karakteristik dan gaya pembelajaran yang berbeda. Lalu memberikan waktu dalam pembelajaran untuk para murid melakukan kegiatan kolaborasi dengan refleksi bersama. Nah, kalaupun kita melihat bahwa ini adalah hal yang baik, saya melakukan hal yang baik, maka pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktek baik yang saya lakukan, saya setiap pagi pada waktu saya memulai jam mengajar saya mendahulunya dengan kegiatan silent in 5 minutes. Artinya, kegiatan diam diri selama 5 menit merupakan aktivitas awal sebelum pembelajaran dimulai. Saya melihat aktivitas silence in 5 minutes merupakan aktivitas yang mempersiapkan murid untuk berefleksi terlebih dahulu, menyadari keberadaan diri mereka yang terus mau belajar, mengelola emosi, dan memberi motivasi diri untuk memulai hari yang baru. Kegiatan ini menjadi bermakna karena selaku guru setelah menuntun mereka masuk ke aktivitas ini, ada beberapa murid yang secara sukarela mau berbagi atas hasil refleksi pribadi mereka, sehingga ruang kelas tersebut menjadi lebih nyaman karena ada keterbukaan dari murid dengan tidak merasa malu untuk berbagi, memunculkan empati murid yang lain untuk mendengarkan dan memberikan dukungan. Dan di sini peran saya sebagai guru menjadi mentor dan fasilitator yang memberikan berbagai pertanyaan refleksi diri dan mendorong mereka menjadi pribadi yang penuh semangat menapaki hari yang baru. Salah seorang murid berbagi bahwa saat memasuki kelas, dia kehilangan gairah belajar karena menghadapi masalah dengan orang tua,
orang yang kenal. Ada juga yang merasa tidak termotivasi karena merasa tidak dapat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Namun, sejak mereka mengikuti aktivitas tersebut, mereka menyadari penting sebelum mengawali aktivitas untuk menenangkan diri, melihat diri sendiri, melepaskan perasaan kalut yang dimiliki, dan memotivasi diri dengan self-talk lewat silence in 5 minutes. Dalam kondisi tersebut, tentunya setelah mereka berbagi, ada suatu kondisi yang secara tidak langsung terkoneksi hati dan perasaan mereka antara sesama murid dan guru tentunya. Sehingga saat memasuki materi, mereka akan lebih merdeka untuk bertanya, merespon pertanyaan guru, dan berkolaborasi dengan sesama mereka. Sehingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup, ramah, merdeka, dan memberikan rasa selamat dan bahagia. Bukan hanya untuk murid saja, tapi juga bagi guru untuk lebih semangat dalam berbagi dan mengapresiasi setiap pencapaian murid tentunya. Nah, Bapak Ibu semua, untuk kita terpanggil dengan profesi yang disebut sebagai guru, pendidik, mentor, pengajar, sudahkah panggilan kita ini memberikan selamat dan bahagia? Sehingga peran kita bersama menumbuhkan manusia yang belajar merasakan surti atau rasa, belajar memahami harti atau karsa, belajar melakukan bukti atau rasa, belajar hidup bersama bakti atau dumadi nyata, untuk melayani dan mengangkat ilmu yang bermanfaat, bahagia dan selamat tentunya. Bapak Ibu, demikianlah apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih, kiranya bisa menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam